Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu untuk semua mahasiswa yang rajin membaca dan semangat belajar menulis. Pada kesempatan ini, mari sejenak kita mengingat diskusi minggu lalu tentang menulis karya ilmiah bagi mahasiswa. Dalam diskusi minggu lalu, teman-teman mahasiswa sudah memahami ragam karya tulis ilmiah. Salah satunya adalah artikel ilmiah. Dalam diskusi yang hangat, teman-teman mahasiswa telah mengetahui juga bahwa keterampilan menulis sangat penting bagi semua mahasiswa. Selain dengan latihan menulis secara disiplin, keterampilan menulis dapat diperkuat dengan pengalaman membaca. Dengan kata lain dapat disebut bahwa bahan bacaan yang dibaca akan mempengaruhi tulisan yang dihasilkan. Untuk itu, semua sepakat akan menjadi mahasiswa yang rajin membaca. Semoga selalu istiqomah ya. Dalam diskusi minggu lalu, ada satu pertanyaan yang diajukan oleh beberapa mahasiswa, dan pertanyaan itu sangat menarik, yaitu pertanyaan tentang bagaimana cara mengakses artikel ilmiah dalam jurnal melalui doaj.org. Jawaban pertanyaan tersebut akan saya jelaskan dalam video ini. Nah, pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuka laman doaj.org. Kalian bisa dapatkan tautannya di dalam artikel yang kalian baca minggu lalu ini pada bagian yang paling bawah. Nah, di sini teman-teman bisa klik tautannya, kemudian untuk sampai pada membuka laman DOAJ. Nah, di laman ini tentu ketika awam dan baru pertama membuka akan bingung ya, apa yang harus dilakukan di laman ini untuk menemukan artikel ilmiah. Sehingga teman-teman bisa melakukan dengan cara yang pertama, memasukkan kata kunci artikel yang ingin kalian baca. Misalnya mahasiswa ilmu keperawatan, ingin mencari artikel-artikel yang berhubungan dengan ilmu keperawatan. Kalian bisa memasukkan kata kunci yang sesuai. Salah satu contohnya misalnya, masukkan saja keperawatan. Nah, ini misalnya kalian akan mencari. Ini salah satu contoh saja. Teman-teman bisa menuliskan dengan kata kunci yang lain. Bahkan selain dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris juga kalian bisa menuliskan di situ dan akan keluar artikel-artikel berbahasa Inggris. Dengan bahasa Indonesia akan keluar juga artikel-artikel ilmiah dalam bahasa Indonesia. Mari kita coba. Setelah dituliskan kata kuncinya di sini, teman-teman tinggal buka di mesin pencari. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai membuka artikel-artikel. Nah, tayangannya akan berubah jadi seperti ini. Nah, di sini ada informasi tentang artikel-artikel di dalam DOAJ yang membahas tentang keperawatan. Ada 1000 artikel lebih, sehingga teman-teman bisa memilih artikel mana yang kalian sukai. Ini adalah daftar artikel-artikel di halaman pertama. Jika di halaman pertama kalian belum menemukan artikel yang ingin kalian baca, kalian bisa telusuri di halaman berikutnya dengan cara mengklik bagian untuk menuju ke halaman selanjutnya. Nah, ini di halaman kedua. Teman-teman juga bisa membaca kembali, melihat apakah ada artikel yang cocok, yang ingin kalian baca, yang berhubungan dengan keperawatan. Nah, jika belum menemukan juga, kalian bisa melanjutkan pada bagian yang selanjutnya. Nah, misalnya ini di halaman ketiga. Nah, kalian silahkan pilih mana yang kalian suka misalnya. Oh, misalnya kalian tertarik pada salah satu artikel tentang peningkatan budaya keselamatan pasien melalui peningkatan motivasi perawat dan optimalisasi peran kepala ruang. Nah, ini bisa kalian buka dengan klik kanan,
Kemudian kalian buka. Nah, sambil menunggu proses membuka, mahasiswa selain dari ilmu keperawatan juga bisa mencarinya sesuai dengan bidang ilmu kalian. Misalnya mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat. Kalian bisa mencari di sini dengan kata kunci sesuai bidang ilmu kalian. Misalnya tentang, tulis saja kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat. Kemudian kalian cari. Nah, ini adalah artikel-artikel yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Kalian bisa lihat di sini ada 4.000 lebih. Nah, seperti tadi, teman-teman bisa mencarinya satu demi satu, dibaca judul-judulnya. Apabila tertarik, kalian buka artikel tersebut. Jika belum tertarik, kalian bisa buka halaman selanjutnya. Nah, kalian bisa buka. Nah, jika di halaman kedua belum menemukan, kalian bisa buka di halaman ketiga. Nah, misalnya ini, pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan pemakaian kemasan produk makanan. Salah satu contoh saja. Nah, kalian misalnya bisa membuka artikel tersebut jika kalian tertarik memilihnya. Nah, kemudian mahasiswa komunikasi penyiaran Islam. Ketika kalian akan mencari artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan komunikasi penyiaran Islam, kalian juga bisa ketikkan kata kunci di sini sesuai dengan bidang kalian. Misalnya, nah, kemudian carilah, klik pencariannya, nah akan ditemukan artikel-artikel itu. Nah, dari sini ada sekitar 53 artikel. Teman-teman bisa melihatnya, mencari yang sesuai yang ingin kalian baca. Nah, misalnya kalian tertarik membaca ini, epistemologi dan rumpun keilmuan komunikasi penyiaran Islam. Kalian tinggal klik kanan, lalu kalian buka. Nah, berikutnya adalah misalnya mahasiswa jurusan lain, misalnya jurusan manajemen dakwah, ingin mencari artikel ilmiah melalui DOAJ tentang bidangnya. Kalian juga bisa ketikkan di sini, misalnya tentang dakwah Islam. Nah, kalian tinggal cari. Nah, ini akan keluar artikel-artikel tentang dakwah Islam. Ada 762 artikel. Pilih salah satu yang ingin kalian baca. Atau cocok kalian jadikan referensi mengerjakan tugas. Atau memang untuk menambah pengetahuan kalian. Dan lain-lain. Nah, kalian pilih. Nah, misalnya kalian tertarik pada salah satu artikel. Kisah dan dakwah menurut Al-Quran. Kalian tinggal buka, klik kanan, kemudian dibuka. Nah, mahasiswa kelas kajian apresiasi prosa juga bisa melakukan hal yang sama, mencari referensi dalam bentuk artikel ilmiah yang ada melalui laman DOAJ.org. Kalian juga bisa mencari referensinya, misalnya karena bidang ilmu kalian tentang apresiasi prosa, salah satu prosa itu bentuknya adalah novel, kalian ingin mencari artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang novel, maka kalian tinggal ketikkan di sini, misalnya kata kuncinya novel saja, novel
Salah satu misalnya novel Pram. Nah, misalnya novel Pram atau novel Dewi Lestari. Misalnya banyak sekali. Nah, misalnya ini ada novel kajian terhadap novel Dewi Lestari tentang novel Dewi Lestari yang berjudul Aroma Karsa. Kalian tinggal membukanya atau novel yang lain. Tadi nggak ketemu. Nah, ini ketemu novel Pram, Pramudia Anantatur yang tentu kalian suka dan kita sering diskusi tentang novel ini. Nah, jadi tinggal diklik, misalnya diklik kanan. Nah, kalian bisa menemukan artikel berupa kajian terhadap novel. Nah, itu cara mencarinya. Kalian tinggal memasukkan kata kunci sehingga kalian akan mendapatkan artikel-artikel yang kalian cari. Nah, selanjutnya setelah artikel yang kalian cari itu ketemu, misalnya tadi artikel yang pertama tentang budaya keselamatan pasien, setelah ketemu, kalian buka teks lengkapnya dengan cara klik full text di sini. Nah, setelah diklik full text, kalian akan diarahkan menuju ke laman jurnal tertentu yang memuat artikel yang ingin kalian baca itu. Nah, setelah tampilannya seperti ini, membuka artikel ilmiah yang kalian cari secara lengkap ini, kalian bisa unduh dengan cara klik yang linknya aktif. Nah, yang linknya aktif di laman ini salah satunya adalah ini PDF. Berarti artikel ini diminta full PDF-nya kalian minta untuk diunduh. Nah, setelah kalian klik akan menjadi seperti ini tampilannya. Selanjutnya kalian tinggal unduh artikel tersebut. Nah, klik bagian ini. Kalian unduh. Nah, sedang proses mengunduh. Iya. Dan akhirnya artikel ini bisa kalian unduh. Nah, ini perwujudan artikelnya. Setelah kalian berhasil mengunduh, kalian perlu membaca artikel ini, kemudian mencari tahu informasi-informasi dalam artikel ini. Demikian juga pada artikel lain. Lagi, misalnya tadi artikel yang kedua yang diunduh oleh mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat, artikel ketiga yang diunduh oleh mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam, artikel keempat yang diunduh oleh mahasiswa Manajemen Dakwah, sampai dengan artikel kelima yang diunduh oleh mahasiswa kelas kajian apresiasi prosa. Caranya sama, saya ulang sekali lagi. Misalnya di sini, nah ini kalian klik teks lengkapnya. Nah, kemudian tunggu beberapa saat sampai masuk ke dalam laman tentang yang diunduh tentang kajian novelnya Pram. Nanti akan diarahkan juga pada jurnal tertentu. Nah, ketika kalian sudah berhasil mendapatkan artikelnya, berhasil mengunduh artikelnya, tampilannya akan seperti ini. Jadi ini yang di atas ini adalah nama jurnal. Jurnal ini, artikel ini diterbitkan oleh Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Nah, sehingga ini merupakan artikel jurnal. Dan seorang pembaca yang ingin membuat sebuah tulisan itu
perlu membuat yang namanya catatan hasil membaca. Tujuannya adalah supaya apa yang kita baca itu tidak kita lupakan. Kecuali memang memiliki daya ingat yang sangat bagus sehingga tidak perlu membuat catatan. Nah, saya memiliki saran ketika kalian membuat catatan hasil membaca, khususnya membaca artikel jurnal, itu bisa kalian kategorikan dalam beberapa hal semacam ini. Yang pertama ada nomornya nomor berapa, karena nanti artikel yang kalian baca tentu akan banyak, tidak satu, mungkin 3, 5, 10, bahkan lebih dari 10, sehingga perlu ada penomoran di sini. Setelah nomor ada identitas jurnalnya, jurnal apa, volume berapa, nomor berapa, dan seterusnya. Nah, kalian bisa melihatnya di sini. Nah, ini identitas, akan ada informasi. Nah, ini jurnal, nama jurnalnya apa, HTTP-nya apa. Kemudian selain HTTP nanti akan ada informasi tentang volume. Ini di sini. Ini adalah informasi tentang volume. Tahun berapa, volume berapa, nomor berapa. Itu bisa kalian catat di bagian identitas jurnal. Kemudian penulisnya siapa? Karena artikel semacam itu ada penulisnya, sehingga kalian informasikan siapa penulisnya. Nah, di sini kalian bisa cari informasinya di dalam artikel ini. Penulisnya adalah Mei dan kawan-kawan. Nah, kalian bisa tuliskan di sana. Berikutnya, selain penulis, judul artikelnya apa? Ini adalah hal penting juga yang perlu kalian catat. Apa judulnya? Nah, ini bisa kalian catat judul artikel yang kalian minati untuk dibaca. Setelah judul artikel, selanjutnya masalah yang dibahas. Masalah yang dibahas bisa kalian temukan di bagian ringkasan atau di bagian abstrak. Bisa juga kalian temukan di bagian pendahuluan maupun di bagian isi. Berikutnya adalah selain ringkasan, masalah yang dibahas, perlu juga menginformasikan, mencatat metodenya apa, termasuk hasilnya, juga perbandingan dengan artikel lain. Kadang ada artikel yang membahas persoalan sama tapi dari sudut pandang yang berbeda, sehingga akan ada perbandingan dengan artikel yang lain. Itu perlu juga dicatat oleh ketika kalian membaca artikel jurnal. Selanjutnya adalah perlu membuat catatan juga tentang peluang peneliti selanjutnya atau penulis selanjutnya. Sehingga akan ada catatan, apa yang belum ditulis dari artikel ini, apa yang kira-kira bisa saya tulis, dan seterusnya. Nah, itu ketika kalian membaca sebuah artikel. Dan kesimpulannya, ketika kalian sudah membaca artikel ilmiah, dari artikel ilmiah yang satu contoh yang saya buka ini, teman-teman bisa tahu bahwa artikel ilmiah memiliki bagian-bagian. Nah, bagian-bagian yang sering muncul dalam sebuah artikel ilmiah adalah pasti di dalam artikel ilmiah ada judul. Kemudian setelah judul ada nama penulis dan identitas tentunya. Kemudian ada ringkasan atau abstraknya. Nah, ini ringkasan dari artikel. Kemudian ada bagian pendahuluan. Nah, setelah bagian pendahuluan, biasanya sebelum metode ada artikel ilmiah tertentu juga yang memunculkan adanya kajian teori. Namun ketika langsung setelah pendahuluan metode itu boleh-boleh saja, tergantung gaya selingkung setiap jurnal. Biasanya kajian teorinya masuk menjadi satu kesatuan dengan pendahuluan. Biasanya setelah pendahuluan ada kajian teorinya. Setelah itu metode. Nah, setelah metode ada hasil. Hasil di sini untuk mengetahui apa gagasannya. Nah, kemudian hasil atau pembahasan biasanya ada artikel yang dijadikan satu, hasil dan pembahasan, atau pembahasan saja, atau disendirikan hasil sendiri, pembahasan sendiri. Itu boleh-boleh saja, tidak ada yang salah. Tergantung gaya selingkung setiap jurnal. Nah, setelah pembahasan biasanya akan diakhiri dengan penutup.
atau simpulan. Berikutnya boleh ditambahkan ucapan terima kasih, kemudian siapa yang memberikan sponsor dalam penelitian ini, dalam penulisan artikel dan seterusnya. Dan yang terakhir, setiap artikel ilmiah pasti akan ada referensi. Jadi karya-karya orang lain yang kalian ambil di dalam karya tulis kalian itu harus disertakan referensinya dalam bentuk daftar pustaka semacam ini. Nah, inilah bagian-bagian dari artikel ilmiah. Teman-teman bisa membacanya, kemudian bisa mencari artikel-artikel yang kalian suka, yang kalian ingin baca, sehingga kemudian berhasil menemukan artikel-artikel terbaik yang kalian minati sesuai bidang kalian, sehingga akan banyak sekali bahan bacaan yang berhasil kalian temukan dan kalian baca. Semoga penjelasan tentang cara mengakses artikel ilmiah melalui DOAJ ini bisa memberi penjelasan yang cukup untuk teman-teman semua. Semoga dapat dipahami. Selamat memilih bahan bacaan, selamat membaca, dan mulailah disiplin menulis. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.